Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial atau cara kita menghosting aplikasi yang kita bikin ke hostingan. Nah, di sini kita menggunakan framework Coordinator 4. Oke, langkah pertama yang terlebih dahulu itu adalah kita siapkan dulu projectnya. Nah, dalam Coordinator 4 itu ada terbagi menjadi 2 folder atau 2 project nantinya. Yang pertama itu ada public, dan yang kedua itu ada untuk projectnya itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita blok semuanya, tapi kita tinggal di bagian public. Blok semuanya, kita tinggal di bagian public. Nah, kita klik kanan, kita pilih atau kita kompres menjadi zip, gitu ya. Nah, kita ubah jadi zip. Nah, selagi nunggu zip yang pertama itu untuk project utamanya, dan yang kedua itu ada di bagian zip bagian public, tapi yang isi ini aja. Nah, gitu ya. Klik kanan juga, ketik arsip, dan juga di zip. Jadi ada 2 folder zip yang perlu kita siapkan. Oke, selagi nunggu ini kita tunggu sebentar. Nah, di sini ya ada 2 zip. Nah, di sini satu zip untuk public dan satunya untuk web zip yang ini. Oke. Nah, setelah 2 ini ada satu lagi yang perlu kita siapkan, yaitu database. Kita ekspor dulu tabel di database-nya. Ini. Nah, ya ini ya. Kita klik export untuk mengekspor database-nya. Nah, di sini. Nah, jadi ada 3 file yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada project itu sendiri, yang kedua ada publicnya, yang ketiga ada database-nya. Nah, dan yang kedua di sini saya sudah pesan atau punya akun hosting, di mana saya pesan di Batuah gitu ya. Nah, di sini ada ini ada namanya URL. Nah, kita copy URL-nya. Kita klik ke sini. Nah, gitu. Nah, ini untuk loginnya. Sebenarnya login ini sudah bisa jika kita tampilannya gini rusak. Coba kita perbaiki, kita hapus history. Today. Refresh ya. Berarti nggak apa-apa di sini. Ini masalah tampilan aja. Coba bentar. Kita coba lagi. Oke, nggak apa-apa, di sini harusnya udah jalan.
nggak masalah. Berikutnya ada yang namanya di sini adalah username. Nah, kita menggunakan username ini. Kita paste di username. Dan juga untuk password. Nah, kita ganti passwordnya sesuai yang tadi. Nah, gitu ya. Nah, tampilan di sini adalah tampilan dari cPanel atau hPanel buat kita mengelola atau cara kita menghosting aplikasi kita yang kita bikin di sini. Nah, jadi berikutnya di sini Nah, jadi berikutnya di sini kita bikin ada dua. Kita masuk ke yang pertama ada di bagian file manager dan juga phpMyAdmin. phpMyAdmin ini buat kita database-nya gitu ya. Nah, sebelum kita ngetik phpMyAdmin, di sini kita belum punya tabelnya. Nah, jadi yang perlu disesuaikan pertama ada kita cari di bagian database. Kita cari database account. Kita cari database ini. Nah, di sini kita bikin database baru namanya web. Kita ketik db aja. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk password. Nah, kita klik di sini. Ini untuk password. Dan juga ini username dan database, nama database-nya pun sama. Nah, nama database-nya sama, username-nya pun juga itu. Nah, jadi gitu ya, perlu kita siapkan. Ini buat kita konfigurasi di bagian setting nantinya. Nah, berikutnya setelah database kita bikin, oke, aman sudah sampai sini. Kita masuk ke bagian, nah ini sistem, bukan. Nah, ini bagian ekstra fitur. Oke, phpMyAdmin harusnya database yang kita bikin tadi ada. Nah, ini. Nah, di sini kita import database ya, yang berdasarkan kita backup tadi. Nah, letaknya di mana? Saya letakkan cari di folder saya. Nah, ini ya. Kasih. Nah, ini. Saya import database-nya. Setelah itu import. Nah, harusnya semua udah terimport. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian, tinggal bagian upload project kita. Nah, gitu, masuk ke bagian ini sistem file atau file manager. Nah, kita mau upload file kita itu di public. Sebelumnya aplikasi kita itu sudah bisa diakses tapi masih dalam bentuk default gitu. Nah, kita coba di sini ya. Masih dalam bentuk default bawaan hosting itu sendiri. Nah, harusnya gini. Nah, berikutnya kita rename dulu untuk indeks di sini atau kita hapus. Di sini saya milih hapus aja dulu. Kita remove. Oke. Remove. Berikutnya kita yang di bagian public kita upload ya. Cara uploadnya kita bisa drag and drop. Caranya ini. Nah, diklik kiri terus arahkan ke bagian hosting kita.
kita upload di sini. Tunggu lagi sampai project berhasil terupload. Selagi ngupload ini, kita persiapan juga di bagian ini hampir selesai, kita selesaikan ini dulu. Nah, klik kanan, kalau sudah selesai terus kita klik ekstrak. Nah, kita ekstrak di sini ya, ekstrak. Nah, kalau sudah, ada yang perlu kita modifikasi di bagian indeks. Nah, klik kanan, terus edit. Nah, di sini kita arahkan ke bagian folder atau project yang kita bikin atau kita upload. Nah, scroll bawah, garis miring, misalnya kita klik up, klik atau kita project. Nah, kita save. Nah, kalau sudah, harusnya udah selesai di sini. Berikutnya kita masuk ke bagian di sini. Nah, di sini kita bikin folder baru, new create folder, namanya aplikasi berdasarkan kita arahkan tadi. Nah, di dalam aplikasi ini, sini kita upload project untuk yang ini. Nah, project aplikasi yang zip kedua. Nah, gitu. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah, klik kanan, terus tuh ekstrak. Nah, gitu ya. Ekstrak lagi. Nah, di sini ada perlu kita modifikasi. Yang pertama di bagian environment. Nah, environment di sini kan kita men-setting tuh. Yang pertama, kita development, kita ubah menjadi production. Fungsinya apa? Atau ini nanti aja dulu. Yang kedua di bagian sini. Nah, untuk nama database kita bikin nama berdasarkan nama kita bikin. Nah, nama database-nya ini. Nah, database-nya ini untuk username-nya itu juga. Untuk password ini. Oke, gitu ya. Sampai sini. Nah, kalau sudah, berikutnya di bagian URL kita hapus pagar di sini. Kita ubah menjadi URL aplikasi kita atau link punya kita atau di sini. Nah, ini. Itu ya. Kita copy di sini. Oke. Nah, itu kita simpan. Harusnya aplikasinya sudah berhasil terhosting jika kita refresh di sini. Nah, versi PHP harus 8.1, sedangkan versi sekarang ada 7.4. Maka kita perlu rubah di sini. Kita masuk, kalau ini sudah selesai kita close aja. Masuk ke bagian nah, fitur ada namanya, kita cari PHP setting. Nah, ini PHP setting. Kita rubah PHP-nya tadi kan minimal 8.1. Nah, kita ubah jadi 8.1. Update versi. Harusnya udah selesai. Mungkin masih ada yang belum. Atau kita gunakan web lain. Ada error atau ini kita refresh. Oh, terkendala di sini.
Nah, di sini coba kita modifikasi lagi di bagian Mail Manager. Bukan. Nah, di sini File Manager. Kita cek di bagian public. Bagian indeks. Bukan. Bagian indeks. Klik kanan, terus edit. Kita cari di sini. Namanya ini project. Oke. Sedangkan di sini aplikasi, maka kita ubah yang ini. File project yang kita bikin tadi adalah namanya foldernya aplikasi harusnya. Berarti di sini adalah aplikasi. Nah, kita simpan ya. Harusnya jika kita refresh. Nah, udah jalan. Admin. Oke, untuk akses user localhost-nya tidak ditemukan. Oke, berarti ada masalah di bagian koneksi bermasalah gitu ya. Di sini berarti kita ke projectnya. Kalau bermasalah tentang koneksi di environment, edit, new tab. Kita cek di sini apakah sudah sinkron di bagian jadi masalahnya di sini. Ini perlu kita hapus di bagian pagarnya. Nah, di sini kita save, harusnya jalan. Kita refresh. Nah, password digunakan salah. Kita klik admin lagi karena username-nya admin. Passwordnya admin juga. Nah, berhasil login. Jadi sampai sini begitulah cara kita hosting dari project punya kita hingga project itu bisa diakses. Kalian bisa akses di bagian tinggal di sini. Nah, silahkan login semuanya masing-masing bisa. Oke, saya akhiri di sini.